Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Amanda Bines dengan NIM 2437003 yang prodi Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial. Di sini saya akan menerangkan materi mata kuliah Konsep Dasar Ilmu Ekonomi. Baik, langsung kosong tiga. Kurang-kurang ya. Kenapa tadi? Kosong kosong kosong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Amanda Binas dengan NIM 2437003 dengan prodi Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial. Di sini saya akan menerangkan materi mata kuliah Konsep Dasar Ilmu Ekonomi dengan dosen pembimbing Dr. Haji Zul Afdal, MPD, dan Bapak Avandri Jasrio, SPD, MPD. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang teori produksi mengoptimalkan produksi. Yang pertama, pengertian teori produksi. Teori produksi adalah konsep dalam ilmu ekonomi yang mempelajari hubungan antara input, faktor produksi, dan output hasil produksi dengan tujuan menghasilkan barang atau jasa secara efisien. Dalam teori ini, perusahaan berusaha untuk memaksimalkan hasil produksi dengan meminimalkan penggunaan sumber daya. Yang kedua, tujuan produksi. Yang pertama, efisien. Menggunakan sumber daya seminimal mungkin untuk mendapatkan hasil maksimal. Yang kedua, optimalisasi. Memastikan bahwa semua faktor produksi bekerja dengan kapasitas terbaik. Yang ketiga, keuntungan maksimal. Menghasilkan produk dengan biaya rendah namun berkualitas tinggi untuk meningkatkan keuntungan. Yang ketiga, faktor-faktor produksi. Dalam produksi ada 4 faktor utama yang harus dioptimalkan. Yang pertama, sumber daya alam, natural resource. Yang pertama, contoh tanah, air, mineral. Optimalisasi menggunakan teknologi ramah lingkungan untuk mengelola sumber daya alam secara berkelanjutan. Tenaga kerja, labor. Yang kedua, contoh karyawan pekerja pabrik. Optimalisasi pelatihan karyawan untuk meningkatkan keterampilan dan produktivitas modal kapital. Yang ketiga, contoh manajer pemimpin perusahaan. Optimalisasi meningkatkan kemampuan manajemen dan inovasi dalam proses produksi. Yang keempat, contoh mesin alat produksi, gedung mengoptimalkan menggunakan teknologi modern untuk meningkatkan kapasitas. Selanjutnya yang keempat, hukum produksi. Teori produksi mencakup beberapa hukum penting. Hukum produksi produktivitas marginal yang menurun jika salah satu faktor produksi ditambah terus-menerus, sementara faktor lainnya tetap, maka tambahan output yang dihasilkan akan semakin menurun. Contoh, menambah pekerjaan di lahan pertanian. Berbatas akan menghasilkan hasil tambahan yang semakin kecil. Solusi menyesuaikan jumlah faktor produksi agar tetap seimbang skala produksi. Mengukur bagaimana perubahan dalam skala input seperti modal dan tenaga kerja. Memengaruhi output. 3 jenis skala. Increasing reduce to scale, output meningkatkan lebih besar dari penambahan input. 2. Constant reduce to scale, output meningkatkan sebanding dengan penambahan input. 3. Decreasing reduce to scale, output meningkatkan lebih kecil dari penambahan. Yang kelima, strategi mengoptimalkan produksi. Untuk mengoptimalkan produksi, perusahaan dapat menerapkan langkah-langkah berikut. Penggunaan teknologi modern, mengadopsi teknologi canggih untuk meningkatkan efisien dan kecepatan produksi. Contoh, otomatisasi pabrik dengan robot, manajemen sumber daya yang efisien, mengalokasikan bahan baku, tenaga kerja, dan modal secara optimal untuk menimbulkan pemborosan. Analisis biaya dan keuntungan menganalisis biaya produk
dan keuntungan untuk menentukan kombinasi input yang paling efisien. Inovasi produk dan proses melakukan inovasi untuk menciptakan produk yang lebih berkualitas atau memperbaiki proses produk. Pelatihan dan pengembangan tenaga kerja meningkatkan keterampilan karyawan untuk memaksimalkan produktivitas mereka. Yang keenam, contoh aplikasi teori produksi. Industri otomotif, perusahaan mobil menggunakan jalur perakitan otomotif untuk meningkatkan efisien produksi. Pertanian, menggunakan teknologi irigasi modern untuk meningkatkan hasil panen dengan sumber daya air yang terbatas. Industri makanan, pabrik makanan mengoptimalkan penggunaan bahan baku dan tenaga kerja dengan mesin pengelola otomatis. Kesimpulannya, teori produksi memberikan panduan bagi perusahaan untuk menghasilkan barang atau jasa secara efisien dan optimal dengan memahami hubungan antara input dan output serta menerapkan strategi yang tepat. Perusahaan dapat memaksimalkan keuntungan, mengurangi biaya, dan meningkatkan daya saing di pasar. Baiklah, sampai sekian penjelasan yang saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.